Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Bu Guru. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu oleh anak-anakku Sri Wahyuningsih. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Sekarang apakah hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Anak-anakku, apakah kalian sudah makan? Sudah, Bu Guru. Itu pernah memikirkan bagaimana siapa saja dan kemana saja. Mulut, Bu. Kemana lagi? Kerongkongan. Sekali. Yang kalian sebut tadi, tema pembelajaran dengan pembelajaran sehat itu penting. Subtema pola hidup yaitu dengan materi sistem pembelajaran sistem pencernaan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yaitu dengan menjawab pertanyaan dari guru tentang siswa dapat yang kedua dengan memberi gambar organ siswa dapat organ pencernaan manusia dengan materi yang ketiga dengan membaca teks tentang penyebab siswa dapat mengetahui penyakit pada organ manusia dengan sendiri. Anak-anak, silakan sistem pencernaan kepada laptop masing-masing ya. Nah, bagian sistem pencernaan ini terbagi menjadi ada mulut, kerongkongan, lambung, dan besar dan anus. Nah, sekarang kita masuk pada mulut. Nah, anak-anak, mulut dikatakan sebagai dari pencernaan makanan yang menjadi utama ketika makanan masuk. Nah, mulut ini berfungsinya menjadi lebih halus, lebih mudah ditelan. Nah, selanjutnya setelah melewati mulut, kemudian makanan menuju ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya. Dalam gerakan kerongkongan ini berkontak untuk mendorong lambung disebut dengan gerak peristaltik. Selanjutnya yaitu melalui kerongkongan kemudian akan masuk ke lambung. Fungsi termusir yang sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum dimasukkan ke organ selanjutnya, memecah dan mengaduk mekanisme gerak ketiga yaitu mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dan lambung. Dan setelah itu setelah ke lambung akan masuk
Usus halus ini berbentuk tipis, panjangnya 10 cm, seperti selang, di mana permukaan bagian di dalamnya penuh dengan kiriman dan lipatan. Nah, hasil makanan dari lambung ini biasanya dalam bentuk semi padat atau kem. Kem ini yang kemudian dilepas secara sedikit demi sedikit melalui otot di bagian pertama dari usus halus. Setelah melewati usus makanan masuk ke usus besar. Nah, proses penyerapan dari usus besar yang masih belum kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Nah, usus besar ini berbentuk seperti nah yang kayak di gambar di sampingnya anak-anak, panjangnya sekitar 5 sampai 6 meter. Terdapat 3 bagian utama usus besar yaitu cecum, kolon, dan rektum. Adapun sistem pencernaan manusia adalah anus ini berfungsi sebagai proses defaksi mesos dan fases defaksi adalah proses membuang feses. Nah, hasil akhir dari sistem pencernaan makanan ini berupa feses atau produk makanan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan apa yang bisa menyebutkan bagian dari sistem pencernaan dan fungsinya. Saya Bu Guru. Pertama itu ada mulut. Mulut itu merupakan pintu gerbang dari sistem pencernaan karena menjadi pintu utama ketika makanan masuk. Kemudian selanjutnya ada kerongkongan, yaitu di dalam berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses. Kemudian selanjutnya dalam lambung itu tiga fungsi, yaitu tempat menyimpan makanan sementara, kemudian pecahkan dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik, serta mencerna dan menghancurkan makanan dengan enzim. Selanjutnya usus halus itu tempat memproses makanan secara kimiawi dan melibatkan enzim yang lain. Usus besar itu yang tidak dapat dicerna dan membentuk lembah padatan yang dapat dikeluarkan. Kemudian anus yaitu sebagai proses defekasi, fases yang mengatur keluarnya fases. Sudah Bu Guru. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Sri Wahyuni Ningsih sudah benar. Nah, sekarang kita masuk pada materi tentang penyakit pada sistem pencernaan. Nah, anak-anak, dalam sistem pencernaan ini ada banyak sekali penyakit. Di antaranya yaitu sembelit, diare atau luka lambung, gastritis, dan usus buntu. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyakit yang ada pada sistem pencernaan, yaitu tentang tupak lambung. Nah, anak-anak, tupak lambung itu merupakan keadaan di mana dinding lambung terluka, dan gangguan ini disebabkan karena terputusnya lapisan dinding lambung itu sendiri. Nah, anak-anak, luka yang muncul itu juga bisa saja muncul pada dinding duodenum atau usus kecil serta esofagus atau kerongkongan. Penyakit yang satu ini dapat menyerang siapa saja tanpa mengenal usia. Namun, meskipun begitu, orang di atas usia 60 tahun memiliki resiko yang lebih tinggi ini. Anak-anak, ini lagi memberikan pertanyaan pada kalian. Siapa yang tahu apa penyebab dari tupak lambung? Ya.
Silakan. Bu. Ya, Kalau terlambat makan Bu Guru. Ya, apalagi Makan pedas. Sering memakan makanan pedas, Bu. ya, semua ya anak-anak yang kalian katakan tadi, penyebab tukar konsumsi itu antaranya terlambat makan, makan pedas-pedas, makan yang tidak terlalu tidak teratur dalam jangka waktu yang cukup lama. Anak-anak, mungkin sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup materinya, siapa yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Bu Guru. Jadi, adapun pembelajaran kita pada hari ini itu mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia, di mana makanan itu mulai prosesnya dari mulut dan menuju kerongkongan dan selanjutnya ke lambung, kemudian halus, usus besar dan anus. Kemudian ada pun penyakit pada sistem pencernaan, yaitu diare dan tukak lambung. Ya, betul sekali ya kesimpulan dari teman-temannya. Baik, sebelum Ibu tutup materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Sri Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu ahad. Amin. Sekian dari pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya Nenek. Selalu jaga kesehatan dan jaga jarak dan selalu mencuci tangan. Apabila keluar jangan lupa pakai masker ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi